Perkenalkan, nama saya Fajarman Halawa, nomor UKG 201900707263. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Pada hari ini, Sabtu 16 Desember tahun 2023, saya melaksanakan PPL Aksi 1 Siklus 1. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Kepada anak saya, dipersilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur di hadapan Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau masih melindungi dan menjaga kami. Tuhan Yesus, kami akan memulakan proses belajar kami, kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Bagaimana dengan kehadiran anak-anak saya semua? Hadir. Tidak ada yang tidak hadir? Iya. Bapak berharap kehadiran ini agar selalu dipertahankan ke depan ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Anak saya bisa tahu kan? Oke. Saya minta salah satu dari antara anak saya untuk memimpin lagu kita ke depan. Lagu wajib telah selesai kita nyanyikan bersama. Sebelum kita masuk pada materi kita, Bapak mau tanya, apakah anak-anak saya masih ingat dengan materi kita pada minggu yang lalu? Masih, Pak. Ya, baik. Kira-kira siapa di antara anak-anak saya yang masih ingat dengan materi kita pada minggu yang lalu? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Materi minggu lalu yaitu evaluasi masalah-masalah ekonomi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak sekalian, tadi teman Anda mengatakan bahwa materi kita pada minggu yang lalu adalah tentang evaluasi masalah ekonomi. Nah, kira-kira ada anak saya yang tahu apa saja kegiatan kita pada minggu yang lalu? Kegiatan kita pada minggu yang lalu itu 1. Masalah ekonomi klasik, 2. Masalah ekonomi modern. Oke, terima kasih. Banyak. Nah, anak-anak saya sekalian yang saya cintai dan bangga pada hari ini, Bapak sangat bangga dengan kalian, di mana belajar kalian selama ini tidak sia-sia. Yang mana buktinya pada hari ini begitu Bapak tanya materi pada minggu lalu, anak-anak saya jawab dengan benar. Terima kasih sekali lagi dulu buat anak-anak saya semua. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran kita. Jadi anak-anak saya sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang materi kelangkaan
Yaitu satu, ini dengan mengamati pembelajaran melalui PowerPoint materi kelangkaan, siswa dapat menjelaskan kelangkaan. Nah, itu tujuan yang pertama. Kemudian untuk tujuan kedua, dengan mengamati pembelajaran melalui PowerPoint materi kelangkaan, siswa dapat menjelaskan masalah kelangkaan. Itu yang nomor 2. Dan yang ketiga, dengan mengolah informasi, mengasosiasi di dalam kerjasama kelompok pada materi kelangkaan, siswa dapat menganalisis kelangkaan dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak saya sekalian, jadi materi kita pada hari ini adalah inti masalah ekonomi. Ekonomi adalah bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat atau pemuas kebutuhan yang inti masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, kemudian di sini ada langka. Langka atau scar adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Jadi kembali tadi yang telah aku sampaikan, bahwasanya langka itu adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Nah, jadi anak-anak saya sekalian, sekarang kita banyak masalah kebutuhan, jadi manusia tetap membutuhkan apapun. Lalu bagaimana caranya supaya manusia itu dapat memilikinya? Dan itu akan memerlukan pengorbanan. Jadi makanya disampaikan di sini adalah kelangkaan itu adalah kondisi keadaan timbang antara kebutuhan manusia yang terbatas dihadapkan dengan sarana perekonomian yang terbatas. Misalnya, satu contoh, masalah beras. Saat ini memang sumber daya alam tersedia, lalu untuk pengolahannya masih kurang. Jadi sehingga tidak semua orang mendapatkan beras ketika harga beras itu naik. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan. Walaupun kita bisa dapatkan anak-anak, jadi berkurang. Misalnya selama ini kita dapat 10 kg, tapi dengan kenaikan harga beras yang tinggi, maka akan sedikit kita dapatkan. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian faktor-faktor penyebab kelangkaan. Satu, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Artinya di alam telah banyak tersedia banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena tidak semua benda tersebut dan segera diperbarui, maka jumlahnya pun terbatas. Misalnya minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk memperbaharuinya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Manusia harus berhati-hati menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Jangan karena kesalahan manusia sumber daya alam tersedia menjadi rusak. Misalnya penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan menjadi gundul dan mengakibatkan banjir. Nah, jadi itulah materi pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Jadi untuk lebih jelas kepada anak-anak saya nantinya, silakan disimak video yang di depan ini. Dan Bapak berharap pada saat video di depan ini nanti agar anak-anak saya bisa mengamati, mencermati, menelah dengan baik. Karena di sana nanti ada beberapa yang harus Bapak tanyakan kepada anak-anak saya, ya, tentang alur daripada video yang telah Bapak tayangkan di depan. Sekarang kita akan membahas materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia.
Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia tersebut. Dengan demikian, kelangkaan timbul karena jumlah kebutuhan manusia lebih banyak daripada jumlah alat pemuas kebutuhannya. Untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang langka tersebut diperlukan pengorbanan, misalnya waktu, tenaga, dan uang. Lalu, faktor apa saja yang menjadi penyebab kelangkaan? 1. Terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemuas kebutuhan. Silakan biar kita lebih semangat lagi. Bapak buat dulu HD ya, biar lebih semangat lagi buat anak saya. Silakan di Oke, semua berdiri. Tadi bagaimana dulu suasana yang pada saat ini, Mas Siska? Sudah mulai semangat kembali lah ya? Iya. Nah, jadi berdasarkan pengamatan video tadi, tentu ada yang anak-anak kami lihat di sana, ada yang anak-anak saya simak di sana. Kira-kira apa yang anak-anak kami lihat di video tadi? Ya, oke, mengenai kemudian apa saja yang terjadi pada video tadi? Apa yang terjadi yang Anda lihat di video tadi barusan? Silakan berdiri. Ya, silakan. Apa nak? Tentang kekurangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pada video yang tadi, kira-kira apa kegiatan lagi di sana yang kalian amati selama putaran video tersebut tadi? Ya, silakan. Penyebab terjadinya kelangkaan. Penyebab? Terjadinya kelangkaan. Oke. Nah, jadi ini anak-anak saya jawabannya sudah benar semua dari apa yang kalian simak di video tadi, ya. Jadi itulah maksud kita dari materi pada hari ini adalah masalah kelangkaan. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan bahwasanya kelangkaan itu adalah keadaan timbang antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan kebutuhan manusia yang terbatas atau dihadapkan dengan sarana ekonomi yang terbatas. Nah, jadi berdasarkan itu tadi yang Bapak sampaikan itulah tujuannya Bapak menayangkan video tersebut. Jadi sehingga anak-anak saya bisa membandingkan dari apa yang saya sampaikan itu sehingga anak-anak saya paham melalui video yang telah diamati tadi. Ya, jadi anak saya terpaham semua kan? Sudah. Baik, terima kasih. Nah, jadi pada saat ini kita buat peta konsep dari materi kita yang telah kita amati tadi. Maka sekarang Bapak bagi kelompok. Jadi nanti di kelompok ini mengerjakan tugas kelompoknya sesuai dengan LKPD yang Bapak berikan nantinya, ya. Jadi
besar harapan Bapak pada saat diskusi kelompok ini semuanya anak-anak saya aktif, ya, aktif, jujur dan semangat, ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita bagi kelompoknya ya. Kita bagi kelompok. Ini kita buat kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Dan ini meja 3 kelompok 3. Nah, baik. Silakan dulu bergabung dalam satu kelompok masing-masing. Silakan. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Jadi untuk menjawab LKPD-nya sesuai dengan teknis yang sudah saya buat di LKPD ya. Oke. Nanti kalau ada kurang jelas silakan dipertanyakan. Oke, jadi pengerjaan tugas 15 menit dari sekarang, baru setelah sampai nanti 15 menit menyajikan hasil daripada diskusi anak-anak saya. Ya, silakan mulai bekerja. Tidak baik anak-anak. Jadi sepertinya selama pengerjaan tugas kelompok, jadi ada yang mulai resah, mulai capek. Jadi kita buat semangatnya lagi lah ya. Semangatnya biar saya ini semangat kembali dalam mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya ya. Jadi kepada anak saya Moses, silakan buat dulu kita semangat pagi, bisa ya? Oke, silakan. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Pergi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Karena tugas kelompok kita telah selesai dan sekarang diberi kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Baik, sedikit kami menjelaskan atau memaparkan mengenai hasil diskusi kami dengan judul mendefinisikan pengertian kelangkaan. Kelangkaan kata dasar dari langka. Langka atau scare adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Yang artinya langka ini adalah di mana kita manusia memiliki banyak keinginan tetapi dibatasi dengan keterbatasan ekonomi kita.
Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan timpang antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sarana ekonomi yang terbatas. Kelangkaan atau scarcity ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi dari sumber daya yang tersedia, sumber daya yang dimilikinya. Contoh, ada seorang ibu yang membelanjakan susu di supermarket, tetapi dalam supermarket tersebut hanya tersedia 3 susu. Jadi itu disebut dengan kelangkaan. Selanjutnya, jenis-jenis kelangkaan diantaranya 1. Kelangkaan sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. 2. Kelangkaan sumber daya alam disingkat dengan SDA. 3. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan. 4. Kelangkaan sumber daya modal. Baik, sekian saja hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Oke, kami bertanya dari kelompok 2. Persilakan. Mengapa terjadi kelangkaan? Terjadinya kelangkaan disebabkan oleh beberapa hal. 1. Keterbatasan alat pemuas kebutuhan di alam. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi. Bagaimana? Sangat memuaskan. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok lain? Masih ada yang ingin bertanya? Baik, kami akan bertanya dari kelompok 3. Apa saja jenis-jenis kelangkaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelangkaan 1. Jenis-jenis kelangkaan diantaranya 1. Kelangkaan sumber daya manusia yang disingkat oleh SDM. 2. Kelangkaan sumber daya alam. 3. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan. 4. Kelangkaan sumber daya modal. Bagaimana dengan jawaban kami? Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 2, faktor apa saja yang mempengaruhi penyebab kelangkaan sumber daya manusia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan peningkatan kualitas. 2. Sifat keserakahan manusia. 3. Kurangnya kualitas pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan keahlian. Bagaimana kamu berdua? Puas. Sudah, baik. Demikianlah presentasi dari hasil kelompok 1. Setelah kita saksikan bersama, saya perhatikan dari beberapa kelompok tentang hal-hal yang dipertanyakan. Nah, masalah kelangkaan. Dan selanjutnya saya mau minta salah satu atau beberapa orang apa yang menjadi kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Ya, silakan dari Jaya. Kesimpulan kami dari kelompok 3 mengenai materi kelangkaan adalah salah satunya benda pemuas kebutuhan yang diperoleh secara terbatas dan memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya. Kemudian kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kakek kesimpulan dari kelompok 3. Ya. Sekarang dari kelompok 1. Ada lagi selain dari Jaya? Kesimpulan kami dari materi kelangkaan ini adalah untuk mengatasi yang namanya kelangkaan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melakukan yang namanya daur ulang. Daur ulang pada benda-benda yang tidak dibutuhkan dan dapat menciptakan hal baru yang bisa memenuhi kebutuhan manusia.
Oke, terima kasih. Jadi itulah kesimpulan daripada hasil materi kita pada hari ini. Itu pas coba dari si Jaya dan Bima. Nah itu kesimpulan, artinya apa yang kita bahas dari awal pertengahan hingga sampai terakhir, maka itulah yang menjadi kesimpulannya. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Sebelum kita lanjut, untuk tugas anak-anak saya untuk pertemuan minggu depan, silakan dicatat dulu. Analisis ekonomi dalam sistem ekonomi, ya. Baik, jadi itu tugasnya dibuat sama seperti tugas tadi. Jadi minggu depan dikumpulkan. Kita mulai pembelajaran kita, ya. Baik, nah. Pada hari ini terima kasih banyak dulu buat anak-anak saya yang saya cintai dan banggakan pada saat ini, di mana semangat belajarnya sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Mari dulu tepuk tangan buat anak-anak saya. Nah, kemudian Bapak berharap, ya, Bapak berharap agar selalu belajar, ya, agar selalu mengingatkan atau memberi kesempatan untuk belajar, ya. Seperti yang tadi, artinya itu menandakan bahwasanya anak-anak saya sudah belajar di rumah. Nah, demikian juga pada hari ini, agar anak saya itu bisa belajar lebih baik lagi nanti di rumah. Kemudian tugas tadi akan diserahkan pada minggu LKPD tadi silakan dikumpulkan kembali. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum Bapak tutup, bagaimana dengan materi pembelajaran pada hari ini? Apakah senang atau bagaimana? Senang. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Jikalau ada kesilapan Bapak sendiri, yang mohon untuk dimaafkan. Nah, untuk itu mari kita akhiri pertemuan ini. Sebagaimana tadi kita awali dengan doa, maka sekarang kita akan tutup dengan doa kembali. Saya minta salah satu di antara anak saya, kira-kira ada yang bersedia untuk membawa kita dalam doa penutup? Ada, Pak. Ya, silakan. Siapa? Ya, silakan untuk ke depan. Baik, mari kita bersatu dalam doa memuluskan nama dan keselamatan. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, di mana pada saat ini sejak dari kami memulai aktivitas belajar mengajar kami Tuhan hingga kami mengakhirinya, Tuhan telah beserta kami, Tuhan telah melindungi kami hingga sampai saat ini. Kami telah menyelesaikan proses belajar mengajar kami Tuhan dan akan melanjutkan materi kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Jikalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan anak-anak saya tanyakan kepada saya besok atau kapan ada waktu anak kami, ya. Iya, Pak. Silakan pulang, jangan lagi main-main di jalan, langsung pulang ke rumah dan hati-hati manakala ada kendaraan, jangan sampai buru-buru pulang, ya. Sampaikan sama saya kepada orang tua, ya. Iya.